Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat ya. Baik, untuk memulai pembelajaran kali ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu sebelum belajar, agar kita bisa diberikan kesehatan, kemudahan, kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengikuti setiap mata pelajaran. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, untuk daftar hadirnya Ibu sudah bagikan linknya di grup WhatsApp, jadi kalian silahkan klik linknya lalu isi daftar hadirnya. Nah, setelah kalian sudah isi daftar hadirnya, silahkan kalian simak penjelasan dari Ibu. Ibu berharap semoga kalian bisa memperhatikan materi pelajaran dengan baik, karena dengan memperhatikan pembelajaran ini, kalian bisa memahami dan menjawab soal-soal yang akan nanti Ibu berikan. Sebelum kita belajar, siapkan alat tulisnya ya. Hari ini kita akan belajar tentang pembelajaran tematik, yaitu tema 1 dan subtema 1. Materinya tentang organ gerak hewan dan manusia. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada pembelajaran kali ini, yang pertama, siswa harus mampu mengetahui apa itu kalimat utama dan cara menentukan kalimat utama dalam suatu paragraf atau teks bacaan. Yang kedua, siswa harus mampu mengetahui mana sajakah yang termasuk organ gerak hewan dan manusia. Baik, sampai di sini paham ya? Yang pertama, materi yang harus kita pahami yaitu tentang paragraf utama. Apa sih itu paragraf utama? Paragraf utama adalah ide pokok atau pokok pembahasan yang ada dalam suatu paragraf atau teks bacaan. Baik, sampai di sini paham ya? Yang kedua yaitu tentang jenis-jenis paragraf utama. Nah, jadi paragraf utama ini terbagi menjadi atas dua bagian. Yang pertama, paragraf utama deduktif. Paragraf utama deduktif adalah paragraf atau pokok pembahasan yang berada di awal paragraf dalam suatu teks cerita. Yang kedua, yaitu paragraf induktif. Paragraf induktif adalah pokok pembahasan atau kalimat utama yang berada di akhir paragraf dalam suatu teks bacaan. Baik, Ibu berharap kalian sampai sini sudah paham ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang ciri-ciri dari paragraf utama. Untuk lebih jelasnya, silakan kalian simak penjelasan berikut ini. Ciri-ciri paragraf utama terbagi menjadi atas 4. Yang pertama, terdiri atas satu kalimat utuh. Yang kedua, dibentuk tanpa kata sambung. 3. Memiliki struktur kalimat yang jelas. Dan yang keempat, tersusun atas topik permasalahan utama yang dapat dijelaskan lebih dalam. Selanjutnya, cara menentukan paragraf utama. Pertama, identifikasi kalimat utama, yaitu cara untuk menentukan paragraf utama adalah dengan mengidentifikasi kalimat utama. 2. Membaca dengan seksama. Cara ini bisa dibilang sederhana, hanya dibutuhkan konsentrasi dalam melakukannya. 3. Menyimpulkan paragraf utama. Gagasan utama dapat menentukan kesimpulan dari paragraf. Nah, jadi intinya, cara menentukan paragraf utama dalam suatu teks bacaan terbagi menjadi atas 3 cara. Tadi yang pertama yaitu identifikasi kalimat utama. Maksudnya yaitu kita harus mengetahui dulu apa sih itu pengertian dari kalimat utama, ciri-ciri kalimat utama. Nah, setelah kita mengetahui hal-hal tersebut, pasti kita akan cepat untuk mendapatkan paragraf utama tersebut. Dan cara kedua yaitu membaca dengan seksama. Jadi kita harus membaca dengan seksama teks bacaan tersebut dengan teliti agar kita bisa mudah untuk menemukan paragraf utama itu, baik itu berada di awal
maupun di akhir teks bacaan. Cara ketiga yaitu menyimpulkan paragraf. Nah, setelah kita baca dengan seksama, untuk menentukan di paragraf utama itu berada di mana, kita harus menyimpulkan dari bacaan yang sudah kita baca. Nah, kalau kita sudah mengerti tentang bacaan tersebut, pasti kita akan mudah untuk menyimpulkan paragraf atau bacaan tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang contoh-contoh dari kalimat utama. Untuk lebih jelasnya, silakan kalian simak contoh berikut ini. Nah, ini merupakan contoh dari paragraf utama. Contoh yang di atas merupakan contoh paragraf deduktif, sedangkan paragraf yang di bawah merupakan contoh paragraf induktif. Selanjutnya, silakan kalian buka buku paketnya, lalu baca bacaan tersebut dan tentukan yang mana paragraf utamanya. Mungkin itu saja tadi pembahasan tentang paragraf utama, mulai dari pengertian paragraf utama, ciri-cirinya, cara menentukannya, dan contoh-contohnya. Semoga kalian bisa memahaminya. Tetapi jika ada pertanyaan, silakan kalian tulis di grup WhatsApp. Nanti Ibu akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian di grup WhatsApp saja ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang organ gerak hewan dan manusia. Untuk lebih jelasnya, silakan kalian simak penjelasan berikut ini. Organ gerak hewan dan manusia terbagi menjadi atas dua. Yang pertama, alat gerak pasif berupa tulang, dan yang kedua, alat gerak aktif berupa otot. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak bisa bergerak dengan sendirinya. Sedangkan otot disebut alat gerak aktif karena ototlah yang menggerakkan tulang-tulang tersebut. Jadi, tulang dan otot saling bekerja sama untuk dapat membuat manusia dan hewan bergerak dan melakukan aktivitasnya sehari-hari. Selanjutnya, kita akan belajar tentang organ gerak hewan. Sekarang, ayo kita pelajari alat gerak dan cara gerak hewan vertebrata dan invertebrata. Sebelum itu, kita harus tahu dulu, apa sih itu hewan vertebrata dan invertebrata? Hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Sedangkan hewan invertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Kedua hewan ini merupakan hewan vertebrata karena kedua hewan ini memiliki tulang belakang. Organ geraknya sama-sama dengan kaki, tetapi cara bergeraknya berbeda. Kelinci dengan cara melompat dan gajah berjalan. Sedangkan kedua hewan ini memiliki alat gerak yang berbeda. Elang memiliki alat gerak berupa sayap. Cara geraknya dengan cara terbang. Sedangkan ikan memiliki alat gerak berupa sirip dan cara geraknya adalah berenang. Sekarang kita akan belajar atau mengenal tentang alat gerak hewan invertebrata. Sama halnya dengan hewan vertebrata, ada yang bergerak menggunakan kaki, sayap, dan lain-lain. Tetapi bedanya, hewan invertebrata tidak memiliki tulang belakang. Dua hewan ini memiliki alat gerak yang berbeda. Belalang menggunakan kakinya, sedangkan kupu-kupu menggunakan sayap untuk terbang. Baik, mungkin itu saja materi yang Ibu jelaskan. Ibu berharap semoga kalian bisa memahami apa yang Ibu jelaskan. Dan kesimpulan dari materi kali ini yaitu yang pertama, paragraf utama. Paragraf utama adalah pokok pembahasan yang berada dalam suatu paragraf atau teks bacaan. Yang kedua tadi jenis paragraf utama yaitu terbagi menjadi atas dua, deduktif dan induktif. Yang ketiga ciri-cirinya, dan yang keempat yaitu cara menentukannya. Tadi ada 3 cara. Nah, selanjutnya organ gerak hewan dan manusia. Organ gerak manusia yaitu otot dan tulang. Selanjutnya organ gerak hewan banyak sekali,
mulai dari sirip, kaki, sayap, dan lain-lain. Baik, untuk tugasnya, Ibu tadi sudah memberikan kalian tugas, yaitu mencari paragraf utama dalam suatu teks cerita. Tadi di dalam buku paket kalian, yaitu tentang organ gerak hewan. Selanjutnya, Ibu akan memberikan kalian satu tugas lagi, yaitu menjawab soal-soal kuis. Soal-soal kuisnya Ibu sudah siapkan di aplikasi Quizizz, jadi silahkan kalian jawab soalnya. Nanti Ibu akan kirim link tugasnya di grup WhatsApp. Baik, jika ada pertanyaan, baik itu dari tugas maupun materinya, silahkan kalian tulis pertanyaannya di grup WhatsApp. Nanti Ibu akan jawab. Terima kasih banyak atas perhatiannya hari ini. Semoga kalian selalu semangat untuk belajar, selalu jaga kesehatan, dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih. Ibu akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.